Selamat pagi, ketemu lagi sama Miss Ratna di tema 2, yaitu shopping. Dalam bahasa Indonesia, berbelanja. Oke, untuk video pertama di tema 2 ini nanti kita awali dengan barang-barang atau benda-benda yang berhubungan dengan shopping atau berbelanja, lalu tempat-tempatnya atau profesi yang berkaitan dengan belanja. Next, langsung kita ke benda-benda yang berkaitan dengan shopping. Yang pertama adalah ada basket di sini atau keranjang. Yang kedua adalah troli atau kereta dorong. Biasanya dua benda ini selalu ada di swalayan ya. Kalau di pasar tradisional biasanya nggak ada. Selanjutnya masih di benda-benda yang biasanya ada di pasar swalayan, yaitu register mesin atau mesin penghitung, dan kalau setelah belanja, setelah bayar, nanti kita dapat resi atau struk. Selanjutnya ada beberapa macam kantong di sini yang berbeda bahannya juga. Ada plastic bag, yaitu kantong plastik, shopping bag, yaitu kantong belanja dari kain, dan ada paper bag, kantong belanja dari kertas. Untuk akhir-akhir ini banyak beberapa daerah yang sudah mengurangi penggunaan plastik ya. Beberapa swalayan juga sudah mengurangi penggunaan plastik, diganti dengan kantong belanja dari kain ya, atau clothes shopping bag ini, karena memang biasanya biasanya plastik ini tidak bisa atau sulit didaur ulang, jadi butuh waktu bertahun-tahun atau beratus-ratus tahun untuk bisa memusnahkan plastik ini ya. Jadi akan sulit didaur ulang. Jadi kalaupun pakai kantong plastik, itu biasanya kantong plastik yang tidak hanya dipakai untuk sekali pakai, tapi bisa berulang kali ya. Terus selanjutnya ada scale atau timbangan. Timbangan ini biasanya kita temukan di pasar ya, atau di toko-toko sayur atau toko-toko buah. Yang ini timbangan tradisional ya. Kalau yang besar ini biasanya untuk nimbang kayak beras atau barang-barang yang memang ukurannya lebih besar ya, atau besar itu berat. Scale timbangan. Next adalah ada tempat menyimpan uang dengan dua nama yang berbeda. Kalau kita di Indonesia biasanya menyebutnya dompet ya. Yang ini untuk dompet pria, yang ini untuk dompet wanita. Di dunia bahasa Inggris menggunakan dua macam bahasa Inggris untuk yang umumnya ya. Bahasa Inggris dari negara Inggris sendiri dan bahasa Inggris dengan dialek Amerika. Kalau bahasa Inggris di negara Inggris sendiri dibedakan antara dompet pria dan dompet wanita. Wallet untuk pria, wanita disebut purse. Dompet wanita disebut purse. Kalau di Amerika, dompet pria dan dompet wanita sebutannya sama, wallet ya. Tapi kalau di Inggris dibedakan. Jadi wallet dompet untuk pria dan purse adalah dompet untuk wanita. Selanjutnya, dalam berbelanja kita pasti butuh ini ya, money. Ada dua macam uang,
yang kita gunakan. Yang pertama adalah banknote, yaitu uang kertas. Yang kedua adalah coin, yaitu uang koin. Kita biasa nyebutnya receh ya. Money, uang, banknote dan coin. Yang selanjutnya adalah ini profesi di swalayan. Biasanya kalau di swalayan itu pasti ketemu shop assistant. Shop assistant itu adalah pramuniaga atau penjaga toko. Jadi mereka yang tugasnya membantu kalau kita ada kesulitan pilih-pilih atau menemukan barang ya. Kita butuh apa gitu, biasanya dibantu sama shop assistant. Yang kedua adalah cashier. Kalau kita sudah mau bayar, kita pergi ke kasir untuk bayarnya ya. Yang menggunakan register machine tadi ya. Selanjutnya adalah ada seller dan ada buyer. Seller itu penjual, buyer itu pembeli. Ya, seller, buyer. Seller berasal dari kata sell atau jual, buyer berasal dari kata buy, beli. Selanjutnya ada suasana pasar. Ini pasar tradisional. Disebut market dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya adalah pasar. Pasar tradisional itu untuk dari segi kebersihan, dari segi harga, dari segi kualitas barang, itu pasti juga beda dengan supermarket dan supermarket yaitu atau pasar swalayan ya. Kalau yang tadi pasar tradisional, kalau mau butuh barang-barang yang segar itu biasanya harus pagi-pagi banget ya. Tapi kalau di pasar swalayan, sayur dan buahnya biasanya bisa lebih tahan lama ya, supermarket atau pasar swalayan. Yang selanjutnya ini biasanya ada di dalam pasar swalayannya ya, dari section atau bagian produk susu. Jadi di sana nanti nggak cuma ada susu, tapi ada yogurt, ada keju dan sebagainya ya. Banyak produk-produk yang berasal dari olahan susu. Selanjutnya yaitu green grocery atau toko sayur atau bagian atau sayur, section sayur ya. Green grocery ini biasanya di supermarket juga. Selanjutnya adalah fruit stall. Fruit stall atau kios buah. Di dalam pasar swalayan juga ada, di pinggir-pinggir jalan juga banyak. Fruit stall, kios buah. Next adalah bakery atau toko roti. Di dalam swalayan biasanya cuma ada 1-2 bakery atau toko roti ya. Biasanya toko roti itu berdiri sendiri di satu gedung gitu atau satu ruko. Bakery, toko roti. Yang selanjutnya adalah ini juga ada di swalayan juga. Kalau bentuknya yang seperti ini biasanya ada di swalayan ya. Atau benar-benar kalau di luar itu memang ada toko yang jual hanya daging saja gitu ya, khusus daging. Bagian produk daging. Jadi kalau di swalayan tuh ada section atau bagian atau tempat yang khusus untuk jual daging. Nggak cuma daging merah ya, tapi juga ada ikan atau produk-produk seafood yang lainnya. Meat section atau bagian daging, penjualnya namanya butcher atau penjual daging. Selanjutnya adalah ini masih di swalayan juga atau bisa juga di toko berdiri sendiri ya. Namanya shoe shop atau toko sepatu. Yang ini adalah stationery, toko alat tulis. Flower shop, toko bunga.
penjualnya namanya florist atau penjual bunga. Sekarang kita masukkan the sentences atau kalimat-kalimat yang biasa digunakan pada saat proses jual beli, ya. Yang pertama, who is he? Ini menanyakan profesi, berarti ya. Siapakah dia? He di sini adalah dia untuk laki-laki. Karena yang ditanyakan adalah dia, he, maka dalam jawaban juga harus ada he. To be-nya is, di sini juga harus is. Lalu profesinya, he is a shop assistant. Artinya dia adalah seorang pramuniaga. Yang kedua, where can we buy broccoli, potatoes, and carrots? Di manakah kita bisa membeli brokoli, kentang, dan wortel? We can buy them at green grocery karena brokoli, potatoes, and carrot ini adalah sayuran ya. Jadi kita bisa beli di toko sayur. 3. What do you want to buy? What do you want to buy? Apa yang ingin kamu beli? Di sini ada plural ya. Indikasi plural ada do dan you. Ada subjek plural di sini. Kalau di sini you berarti kalau dalam pertanyaan you berarti jawaban berubah menjadi I. I want to buy misal 3 bars of soap. Aku ingin beli 3 batang sabun. Di sini ada plural. Contohnya adalah lagi you want to. What does she want to buy? Artinya, apa yang ingin dia perempuan beli. Mengartikannya perempuannya tidak perlu diucapkan ya. Apa yang ingin dia beli. Di sini, kalau di sini tadi plural, do you, di sini adalah single, does she. Apa yang ingin dia beli. Cara menjawabnya, karena di sini she, maka di sini juga harus she. She wants. Kalau tadi want-nya tidak ada s karena di sini ada do, maka karena di sini ada does, maka want harus ditambah s. She wants to buy a dress. Artinya dia ingin membeli pakaian. Next, how much is it? Artinya berapakah harganya? Ini menanyakan harga barang ya, atau harga benda yang dibeli. Karena di sini yang terakhir adalah it, maka dalam menjawabnya juga harus ada it. Is-nya ikut baru harganya. Karena harganya lebih dari Rp1, maka harus ditambah s di belakang. It is 500 rupiahs. Artinya harganya Rp500. Oke, selesai. Setelah ini tolong mengerjakan beberapa soal di Google Form. Tidak perlu dikumpulkan, hanya dikerjakan saja, tapi untuk contoh kalimat seperti ini, yang ini, tolong dicatat. Tidak perlu dikumpulkan minggu ini, kumpulkan saja minggu depan bersama catatan yang kedua.